lagi di Marcella Podcast. Ya, hai. Kali ini kita bersama Kak siapa dulu? Husni. Kak Husni. Iya, Kak Husni ini siapa? Jadi Kak Husni ini anak Bigo ya, Kak? Dulu ya, dulu mungkin. Dulu anak Bigo. Kenapa saya undang anak Bigo? Ini bukan masalah anak Bigonya, tapi soal kontennya. Jadi dia anak Bigo yang kontennya konten horor. Iya. Jadi ini bukan cerita horor ya guys. Jadi seorang mau cerita horor. Aku harus ngelogat Odito karena Tika Husni ini dia masih agak bak dia bahasa Gorontalo. Oke? Iya. Jadi Kak main Bigo itu konten horor ya Kak? Iya, konten horor. Konten horor. Jadi saya cerita pertama nih main Bigo. Jadi saya dulu nggak kenal ini aplikasi Bigo ya, saya belum kenal aplikasi Bigo. Terus saya itu hari cuman live biasa artinya ada tempat angker. Menurut saya itu tempat angker ya pertama kali. Terus saya live biasa aja, live biasa. Saya live gitu, live-nya di mana ya? Kalau nggak salah di Facebook kalau nggak salah pertama ya. Di Facebook, terus ada yang lihat saya pada saat itu, maksudnya ada yang lirik lah video saya. Kebetulan orang Bigo, terus dia juga punya manajemen. Ditawarilah saya jadi official pada saat itu. Saya bilang, saya kan belum tahu ini official ini bagaimana, manajemennya ini seperti apa. Ya sudah, saya ditawari buat jadi ofisi. Terus saya disuruh live di aplikasi Bigo. Nah, setelah saya live gitu, ternyata asik juga main Bigo ya, karena mungkin ada penghasilannya dari Bigo itu. Saya pertama kali main Bigo tuh ya lumayan loh penghasilannya buat saya sih dengan konten horor ya. Tapi alhamdulillah saya pertama live horor itu di aplikasi Bigo itu, alhamdulillah banyak yang tertarik dengan saya. Artinya banyak yang kasih semangat bahwa oh ini bagus nih ceritanya, artinya bagus nih cara bawain kontennya ya kan. Sudahlah saya masuklah di Bigo sampai mungkin 2000 berapa saya berhenti itu ya, 2018 ya kalau nggak salah, 2018 atau 2019, 2020 sorry, 2020 ya benar 2020. Ini saya cerita lagi nih. Silakan. Oh silakan. Atau ada pertanyaan mungkin? Belum. Berhenti itu kenapa? Saya berhenti karena kebetulan saya bukan kerjanya cari duitnya itu cuma di Bigo aja ya, karena ada kerjaan lain yang artinya kerjaan real ya di kehidupan saya itu bukan cuma itu aja. Itu tidak real. Enggak. Artinya cuma hiburan aja buat saya sih, pengisi waktu kalau malam hari soalnya saya ini orangnya susah tidur kalau malam. Tapi itu benar-benar horor atau gimmick? Kalau jadi gini, di konten horor itu sebenarnya mereka itu penonton Indonesia ya, khususnya Indonesia itu dia senangnya tuh melihat hantu di konten horor. Jadi kalau di konten kita kayak nggak ada apa-apa, nggak ada penampakan, saya rasa itu biasa-biasa aja. Nah, tapi sebenarnya di konten horor itu butuh namanya suatu gimmick. Gimmick itu artinya mereka itu ada tertariknya lah kayak, maksudnya supaya wah seru nih ya kan, walaupun itu gimmick ya, tapi kalau gimmicknya tuh jangan terlalu kasar lah kayak buat penampakan yang bagaimana, artinya cuman sekedar kayak barang bergerak yang kayak gitu biasa sih di konten horor ya, seperti itulah. Jadi kalau ada benda bergerak di konten horor itu cuman gimmick. Biasanya, nggak semua ini saya bukan ini ya. Jadi biasanya emang benar-benar ada yang bergerak. Memang benar, kadang saya berapa kali juga kan saya ini artinya tempat-tempat angker yang di Gorontalo ini alhamdulillah saya mungkin sudah datangi semua ya. Menurut saya memang ada pernah yang betul-betul saya rasakan namanya itu bahwa ada sosok di situ. Memang karena dia gerakin benda betul. Kita nggak pakai gimmick. Saya harus bilang di sini nggak? Bilang. Mungkin itu hari mungkin di sekolah ya, di sekolah. Di sekolah itu. Saya nggak usah sebutin lah sekolahnya. Intinya di sekolah aja. Biar orang tahu itu ada setan di situ. Di sekolah. Di sekolah ya. Di sekolah. Jadi saya kan live-nya itu sendiri-sendiri maksudnya ya. Kita sendiri-sendiri. Artinya memang betul-betul ditantang buat adrenalin kan, artinya benar-benar kita harus hadapin ya, apapun yang terjadi di depan harus maju lah ya kan. Karena kita juga di konten horor itu tujuannya memang mencari interaksi
interaksi dari penunggu atau penghuni-penghuni di situ. Tujuannya kan kita itu. Iya, iya. Nah, jadi orang yang nonton itu wah ini seru nih kayaknya nih ya. Jadi seperti itu. Terus saya berhenti itu memang karena saya punya pekerjaan yang asli ya, yang aslinya yang real ya di kehidupan saya. Saya punya pekerjaan. Terus kalau di Bigo itu konten saya kan horor, tengah malam pastinya live-nya ya. Iya. Dari jam 12 sampai jam 3 malam. Saya berhenti itu jam 3 malam. Kalau tiap hari kayak gitu juga pasti sakit lah. Iya kan? Pasti sakit Tidak lah. apa, yang penting banyak uang ya. Nggak juga sih. Artinya dari Bigo itu saya juga sudah ada barang lah yang buat dari penghasilan Bigo itu saya sudah punya sesuatu lah. Oke. Jadi Kak ini bisa dibilang anak indigo juga ya? Saya mau dibilang anak indigo kayaknya enggak deh. Bukan deh. Indigo itu sebenarnya pengertian indigo itu sebenarnya apa sih? Indigo yang setahu saya ya, indigo itu mungkin orang yang punya artinya kelebihan dalam yang berhubungan dengan hal-hal gaib ya. Contohnya mungkin yang bisa melihat gaib ya. Kalau Kak bisa? Kalau saya sih enggak sih. Cuman apa ya kalau saya mau bilang artinya karena mungkin saya sudah di dunia itu, di dunia horor, karena mungkin hari-hari dengan yang namanya bercerita tentang gaib atau apa, jadi saya rasa kalau hal bukan sensitif juga apa ya, saya mau jelaskan kayak gimana ya, artinya saya tahu lah yang begituan, intinya begitulah. Jadi tahu, jadi seperti itu. Intinya bisa lah ya. Bisa lah walaupun sedikit ya, bisa sedikit. Seperti itu. Tapi pernah lari? Wah sering, paling sering. Saya pernah bercerita kisah nih ya. Saya pernah live di mana, di apa namanya, di Gorontalo, kebun hewan ya. Iya. Kebun hewan di situ. Kebun hewan ya. Jadi saya pernah live di situ. Saya lihat kayak api begitu. Itu api, orang biasanya sebutnya banaspati ya mungkin ya. Itu banaspati, kalau api udah muncul dikejar itu pernah saya lari, dikejar itu. Oh jadi itu, ini api ini ngejar. Jadi ya memang saya lari lah, harus lari lah. Mau tidak mau saya harus lari. Coba pasang badan itu kan dalam hati ini tidak nyata ini. Banyak. Sebenarnya gini, di konten horor itu di saat saya live di Bigo sebenarnya kebanyakan yang saya buat lari itu, ini saya buka-bukaan aja nih ya, sorry nih ya, nggak apa-apa ya kan, bebas kan? Bebas. Jadi di konten horor itu, saya waktu di konten horor di Bigo itu, saya memang kebanyakan lari, karena mungkin itu satu gimmick yang membuat orang, wah ini serem nih, sampai serem sekali nih, bosnya lari nih. Padahal sebenarnya saya bisa hadapin. Nggak enak juga sih kalau kita nggak takut, nggak punya rasa takut ya. Iya begitu sih. Iya, sebenarnya saya nggak lari. Sebenarnya saya bisa hadapin, cuman artinya gini, jangan nanti berpikir penonton ini bilang wah ini biasa aja ya kan, nggak ada daya apa horornya gitu kan, biasa aja. Kalau tempat angker kan banyak, jadi ya makanya diseling dengan gimmick itu. Maksudnya sekalipun juga kita menghadapi secara nyata, tapi kan orang yang nonton kan ini menghadapi pohon pisang, menghadapi kenyataan yang telah berlalu kan tidak mungkin. Iya. Tapi memang di konten horor itu kalau kita nggak punya nyali mending nggak usah. Kalau saya sih, kalau kita nggak punya nyali di apa ya, maksudnya berhubungan dengan gaib nih kan, gaib ini tidak terlihat masalahnya. Kita nggak bisa lihat apa yang kita hadapi di depan ya kan. Jadi kalau kita nggak punya nyali mending berhenti aja, nggak usah. Jadi kalau menurut saya sih dibuat ini ya apa, anak-anak yang biasa konten horor pengen mencoba-coba ya, mencoba-coba, tapi kalau nggak punya nyali mending jangan. Sekarang kan ada banyak yang konten-konten horor kan, macam karena memang yang diutamakan nyali di sini, nyali yang diutamakan, karena kita hadapi orang yang tidak kita lihat nih kan. Kita nggak tahu di depan ini mungkin ada sosok yang bisa hantam kita atau mungkin yang bisa rasuki kita kan nggak tahu. Gitu. Tapi ada tidak kalau sosok-sosok yang menyakiti kayak misalnya orang awam gitu bikin konten horor terus kayak ayo sini kan, sekarang kan lagi booming kayak ayo sini, itu mana kuntilanak muncul tiba-tiba, nampak kita aduh. Sebenarnya sih sebenarnya banyak yang kayak gitu. Mereka itu butuh yang seperti itu sebenarnya di konten horor itu, karena gini, di saat kita lemah dengan makhluk astral ya, mungkin
makhluk astral itu artinya menguasai kita, ya kan? Lebih baik kita walaupun kita takut, tapi kita harus beranikan diri. Jadi mungkin dia bakalan nggak sampai ngusik kita gitu loh. Jadi harus punya nyali lah, maksudnya walaupun kita takut, kita harus nantang dia. Karena yang kita butuhkan di konten horor itu interaksi kan. Kita datang ke tempat angker, kalau nggak ada apa-apa yang biasa aja. Jadi kita Iya. harus takut biar ada interaksi. Kalau kita berani ya setan. Itu takut. biasa gimmick yang saya buat, artinya pura-pura takut lah. Padahal sebenarnya saya bisa hadapin. Iya, itu kan saya kan Iya. biasa konten-konten kreator yang lain. Ya, Yang banyak lagi sih. booming sekarang. Oke, tapi sekarang masih bersentuhan dengan hal-hal horor, gaib atau bagaimana? Sekarang jadi dukun atau apa? Astagfirullahaladzim, enggak. Jadi nggak sampai dukun lah, mana ada dukun modelnya kayak gini, ya kan? Alam banget. Nggak ada dukun. Sedang ngomong. Astagfirullahaladzim. Pasti. Jadi saya itu tertarik dengan hal-hal mistis. Sampai Jujur, sekarang. sampai sekarang. Jadi kalau ada yang maksudnya cerita tentang horor-horor atau mistis, itu saya sangat tertarik dengan hal itu. Tapi itu hal-hal yang mistis begitu itu apa harus di kayak kita belajar di sekolah ada tingkatannya begitu? Oh enggak. Apa semakin kita bercerita setiap hari soal horor kita juga akan naik kelas begitu? Oh enggak. Lebih dalam, lebih jago. Enggak gitu Jadi pengertian, enggak. Jadi intinya kalau kita berbicara dengan tentang mistis, hal mistis itu artinya ini yang tidak terlihat ya, mungkin oleh kalangan tertentu yang bisa tahu hal itu ya. Jadi mungkin artinya tidak ada tingkatan-tingkatan di dalam mistis itu, nggak ada. Jadi buat saya sih tentang keimanan aja. Kalau kita semakin iman, mungkin ya hal-hal yang gaib yang datangin kita, mungkin yang pengen sakiti kita itu mungkin jadinya biasa-biasa aja. Kalau iman kita kuat, nggak sampai bagaimana gitu. Jadi kalau kita termasuk dalam orang-orang tertentu yang bisa merasakan hal itu, kita harusnya jadi orang yang bangga atau kayak biasa aja. Jangan juga sih jadi orang bangga. Artinya begini, kalau orang yang mempunyai, namanya itu kan kelebihan biasa orang, jadi belum tentu orang punya yang seperti itu, ya kan? Jadi artinya kalau kita punya seperti itu, kalau diri kita rasa itu baik, sebaiknya kita pergunakan dengan hal baik juga. Biasanya sih ada yang punya seperti itu, dia menyombongkan diri, dia tahu inilah segala inilah, itu nggak bagus sih. Lebih bagusnya kita kalau memang merasa kita punya sesuatu kelebihan, harusnya kita merasa diri kita itu baik buat kita. Kenapa kita nggak berbagi sama orang gitu? Ya saling, ya mungkin siapa tahu ada orang yang butuh bantuan dengan kelebihan kita, berobat begitu atau bagaimana? ya boleh katakan seperti itu sih. Mungkin ada yang mau diterawang ya. Bisa. Kalau karena bisa. jujur, karena orang yang punya seperti itu, artinya punya kelebihan seperti itu, karena dia bisa melihat apa yang kita tidak bisa lihat, ya kan? Biasanya gitu. Jadi biasanya orang kayak contoh nih ya, ada orang yang sering mungkin digangguin makhluk gaib ya, makhluk astral. Nah, contohnya Anda punya kelebihan seperti itu. Saya ini yang sering diganggu makhluk astral. Ya jelas otomatis saya minta tolong sama kamu lah, karena kamu yang ngerti kan gitu. Anda yang ngerti kan apa yang mengikuti saya ini. Karena saya ini tidak tahu apa yang mengganggu saya. Ya itulah maksudnya sebagian seperti itu. Tapi kalau kakak bisa menerawang? Kalau menerawang sih, kalau saya sih enggak juga sih. Saya artinya cuman ya mungkin sekedar artinya melihat yang belum tentu itu benar buat saya. Itu dia sih kalau saya. Belum tentu, artinya jangan sampai saya salah ya. Jangan sampai saya salah. Jadi mungkin kalau saya sih ya di saat tertentu aja sih saya pengen ngomong-ngomong hal ini. Tapi kalau penerawang itu saya kan beberapa kali ketemu dengan orang yang bisa menerawang itu kan beda-beda. Ada yang tiba-tiba bisa, saya bisa jalan-jalan ke rumah Anda sekarang. Artinya jalan-jalannya secara nyata. Secara dia lagi duduk begini kan. Dia bisa ke rumah gitu lah. Oh jadi rumah Anda itu bekas begini-begini ya. Ini kan kamar tidur Anda. Itu kan. Iya, memang karena memang betul itu. Memang ada yang begitu karena dia punya kelebihan yang bisa menerawang dari jarak jauh. Walaupun dia umpama ini rumahnya ya, di sini saya duduk, saya menghayalkan ke rumahnya, saya datang berangkat ke rumahnya melihat isi rumah itu bisa memang seperti itu.
Memang bisa begitu. Bisa jalan-jalan ke Iya. luar negeri. Jadi dia cuman pakai apa ya? Saya nggak tahu namanya apa. Intinya dia bisa menerawang dari jarak jauh. Tapi itu benar-benar nyata atau cuman halusinasi saja? Tapi kebanyakan emang benar. Oh jadi ini kan kamar tidurnya. Aku tahu. Bahkan ada yang bilang mohon maaf. Kadang saya- juga biasa salah sih. Kadang salah sih. Artinya nggak selamanya itu benar sih yang dia lihat. Nggak selamanya itu benar. menerka-nerka. Kadang ada juga yang menerka-nerka. Benar. Ada juga yang seperti itu. Cuman menerka-nerka. Jadi seolah-olah dia ini tahu. Padahal sebenarnya nggak tahu apa-apa. Gitu. Oh. Banyak yang kayak gitu. Seperti itu. Begitu. Banyak. Boleh nggak saya mau merokok nih sambil merokok ya? Oke. Kopi juga boleh, nasi satu. Tapi kalau kesurupan, kerasukan, kesetanan gitu, Ini kenapa kita cerita horor ya jadinya ya sampai kesurupan? supaya ada yang berbeda sekarang ya, masalah. Tapi ini bukan konten horor, cuman ini kebetulan saya dapat anak indigo satu yang mau di podcast. Karena tidak semua. Saya bukan anak indigo. Oh bukan, maksudnya orang yang punya kemampuan. Enggak juga, enggak. Mungkin saya di konten horornya aja. Iya, oh iya dia juga ada konten horor. Jadi karena saya penasaran. Tapi memang dia bisa menerawang. Enggak juga, enggak benar itu, enggak. Dia bisa menerawang isi kantong saya. Lagi kosong kere. Oke, ya, tapi iya kalau kerasukan, kesurupan pas lagi bikin konten, pernah tidak bikin konten kayak yang di acara-acara TV itu? Saya pernah buat Uji nyali. berapa kali sering. Jadi konten saya waktu di Bigo itu ya seperti itu. Jadi saya jalan-jalan malam ekspor ya namanya ekspor. Saya datangi tempat angker, jalan-jalan berapa menit begitu. Setelah itu saya uji nyali. Dan uji nyali itu kebanyakan orang dari luar. Kita artinya mereka tahu nih. Seumpama saya kan di Gorontalo nih, artinya alhamdulillah sudah banyak yang tahu mengenai saya kan, artinya konten horor. Biasa mereka pengen ngikut, ada yang biasa suka lihat kan. Nah, jadi setelah saya explore, saya adakan uji nyali. Dan uji nyali itu benar-benar udah berapa sih yang kesurupan banyak. Saya pernah ekspor di rumah sakit, bekas rumah sakit Limbo tuh. Oh. Bekas rumah sakit Ainun yang mall dulu itu. Iya. Nah, itu saya pernah di situ. Jadi perempuan yang uji nyali di situ sampai teriak-teriak kesurupan, pokoknya nggak jelas lah, nggak tahu apa yang masuk sama dia. Memang benar-benar kesurupan. Yang saya takuti itu waktu saya live di rumah sakit itu ya, karena di tengah bangunan itu kan nggak ada pembatasnya. Jadi memang waktu itu dia kesurupan sampai merontak-rontak. Akhirnya kita tim cepat naik ke atas buat bantuin, takutnya jatuh anak orang kan. Ya sampai begitu sih, banyak sih kalau uji nyali, pernah di sekolah juga banyak. Kesurupan itu kenapa harus identik dengan teriak-teriak, kacau? Setahu saya begini, orang yang biasa kesurupan itu dia teriak-teriak karena mungkin sosok yang masuk ke tubuhnya beda-beda ya. Ada yang mungkin yang pendiam, ada juga yang kayak gitu. Maksudnya dia kesurupan diam, nggak ngomong apa-apa. Ada juga yang sosok yang masuk ke tubuh itu dia sampai teriak-teriak, sampai ngamuk-ngamuk, ada juga. Jadi tergantung sih sosok apa yang datangin dia atau masukin dia, itu tergantung sih modelnya. Macam-macam sih, jinnya atau jin apa gitu mungkin. Itu kalau nggak salah ya, seperti itu sih pendapat saya. Begitu. Jadi tapi ada juga ya yang mau bercerita, ada yang tidak mau bercerita. Banyak. Kalau yang mau bercerita tuh banyak. Tergantung ya. Biasanya kayak gini. Di tempat angker, seumpamanya saya ekspor nih ya. Contoh nih ya. Saya ekspor di satu tempat namanya rumah angker. Mungkin di rumah angker itu pernah terjadi pembunuhan atau mungkin pembantaian yang dulu kita nggak tahu. Terus di saat kita uji nyali, masuk ke tubuh peserta uji nyali, sampai ngomong bercerita, dia menceritakan kisah yang pernah terjadi di rumah itu. Banyak yang kayak gitu. Jadi beda-beda ya? Iya, jadi beda-beda lah. Ini gaib ini semuanya, kalau kita berbicara masalah gaib ini, banyak yang belum tentu seperti itu semua. Beda-beda lah, intinya beda-beda. Nggak selamanya seperti itu. Tapi itu yang masuk benar-benar kan, misalnya orang yang sudah meninggal kan tidak mungkin kan. Itu cuman
jin bisa jadi kan? Bisa jadi jin. Nah, Ya. tapi kalau misalnya dia bisa menceritakan kejadian yang di situ dan benar-benar real nyata, itu maksudnya? Karena gini, ini setahu saya lagi nih ya, artinya ini pendapat saya sih. Kalau mungkin orang yang sudah mati nih ya, ceritanya di rumah ini angker, jelas kan pasti seumpamanya ada bekas pembunuhan di rumah itu kan. Jadi ceritanya orang yang sudah mati ini kan nggak mungkin mau hidup lagi bercerita. Kalau saya sih, menurut saya itu jin ya, jin yang menempati rumah itu. Karena sudah lama menempati, mungkin jin ini kan semua serba tahu, dia apapun dia bakal tahu. Mungkin dia tinggal di rumah itu yang cukup lama, dia tahu ini kejadian di sini ini pernah apa, makanya disampaikan seperti itu bisa jadi. Jadi bukan orang yang punya rumah yang sudah mati tinggal dalam situ, jadi ceritanya rumahnya angker karena ada pembunuhan di rumah situ kan. Jadi bukan orang yang sudah mati itu bercerita, enggak. Biasanya jin karena mungkin masih ada energi yang tinggal dalam situ, energi bekas yang punya rumah ya. Jin itu kan bisa meresapi energi kan, makanya dia bisa bercerita apa yang pernah terjadi di sini. Itu kebanyakan rata-rata jin sih. Ya seperti itu. Kalau kakak berteman dengan jin? Waduh, enggak. Tahu kan, maksudnya dia tahu, dia bercerita. Tapi begini, jin itu nggak selamanya baik. Jin muslim pun ada. Ada. Jin muslim itu ada. Jin lagi pengajian juga ada. Oh ada. Ada. Biasa ikut pengajian di mana? Iya, jadi jin itu ada muslim, ada yang non muslim, artinya. Iya, maksudnya kan kalau kakak bisa melihat secara gaib mereka melakukan pengajian di mana. Kalau secara yang non gaibnya, jadi ini rumah ini sering dijadikan tempat pengajian. Ini saya mau bercerita pengalaman nih. Boleh nggak? Boleh bercerita pengalaman melakukan pengajian. Iya benar, pengajian. Jadi saya pernah punya kisah ini ya, kisah nyata nih buat saya nih ya. Ini kisah nyata dan saya bukan mengada-ngada nih. Ini yang saya alami, makanya saya bercerita ya. Saya pernah di waktu siang hari, saya itu tidur. Jadi antara tidur dengan masih sadar, ya. Pernah nggak alami yang begitu? Iya, tidur ini tapi masih sadar, masih bisa. Masih apa ya? Iya, pokoknya kayak kita itu berada di dua alam, ya. Tiba-tiba saya melihat diri saya itu sudah ada di tengah kuburan. Tengah kuburan ya. Saya di tengah kuburan loh. Artinya ini saya bercerita ya karena kisah saya nih. Saya berada di tengah kuburan. Nah, pas di tengah kuburan itu ada sosok yang menghampiri saya, yang mengejar saya. Itu penjaga kuburan buat saya. Mungkin itu penjaga kuburan karena saya masuk tiba-tiba mungkin nggak salam atau apa, tiba-tiba saya ada di tengah kuburan kan. Dia ngejar saya karena saya lihat sosoknya itu menyeramkan. Pokoknya kalau saya cerita sosoknya itu intinya mukanya itu nggak karuan lah ya. Hitam, tinggi besar, dia ngejar saya. Ini saya lari nih ya, jelas saya lari dong. Saya cari tempat perlindungan. Saya lihat pondok di dalam, di tengah kuburan. Pondok itu cuma kecil aja, kecil pondoknya. Saya masuklah di situ, saya ketok pintunya. Karena saya mungkin merasa diri saya tidak aman, saya masuk ke situ. Ini mungkin aman buat saya. Saya masuk, saya buka pintu. Tiba-tiba saya lihat ada orang pengajian di dalam. Dan pengajiannya itu kayak seperti manusia lagi ngaji kayak gimana sih? Artinya di dalam masjid itu buat lingkaran, ada Al-Qur'annya, ada ada ustadznya juga, ada yang kayak santrinya gitu ada. Jadi saya masuk, astagfirullah. Ini orang lagi pengajian. Mungkin saya rasa aman ya, karena ada suara ngaji kan. Nggak lama begitu saya buka pintu, saya lebar, saya jelas masuk ke dalam lagi. Saya lihat lah, kok ini badannya nggak kayak kita manusia biasa. Jadi badannya kayak gini. Iya, jadi benar-benar saya, ini saya di mana nih? Ini saya merasa, artinya, tadinya saya dikejar dengan yang tidak jelas rupanya sampai di dalam juga. Lebih nggak jelas lagi mukanya, maksudnya badannya itu nggak jelas lagi, tapi lagi pengajian. Jadi pada saat itu saya kaget lihat Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya bilang, saya dikejar sama ada orang yang kejar saya. Jadi saya sembunyi. Oh iya masuk. Nah dia suruh saya masuk. Tapi pas saya lihat sosok bentuk mukanya, wajahnya, badannya, loh ini kok kayak bukan manusia. Saya rasa ini saya di mana kan? Saya berpikir di mana nih? Sudah saya lihat. Tahu nggak apa yang terjadi waktu saya lihat itu, benar-benar saya pengen lari lagi dari situ. Cuma nggak bisa karena saya merasa aman, mungkin karena pengajiannya ya.
oh ini aman di sini. Saya lihat sosok mukanya itu, jadi Pak Ustadznya itu mukanya biru, semua badannya biru, sampai tangan biru, semua biru. Tapi yang membedakan ini telinganya besar gini. Nah, telinganya besar, hidungnya panjang, bukan kayak Pinocchio, hidungnya ini panjang. Saya kaget, astagfirullahaladzim, saya di mana nih kan? Tapi lagi pengajian, lagi pegang Al-Quran. Tahu nggak yang lebih anunya lagi, dia pakai surban loh, pakai surban, pakai kacamata pengajian. Nah, saya lihat santrinya ke sana, berubah warna itu beda-beda semua. Tapi pakai surban semua, lagi pengajian. Saya bilang, astagfirullah, di mana saya ini kan? Waduh, ini sudah tidak benar. Artinya saya ini tidak tahu di mana ini kan. Saya berpikir, saya lihat santrinya begini, jadi ada badannya merah, semua mukanya merah, badannya tuh turun ke bawah itu merah semua. Ada yang hitam, ada yang biru, tapi telinganya itu besar. Dan betul itu kata orang yang bawa jin itu, yang menandakan itu di sininya, ya itu betul rata itu, nggak ada rata kayak persis monyet, bener persis monyet itu. Saya lihat, astagfirullah, ini saya lihat benar-benar, saya lihat jin lagi pengajian ini. Ini saya bercerita, ini bukan dongeng ya, tapi benar-benar yang saya alami. Jin lagi pengajian. Itu berarti jin muslim. Jin muslim, itulah yang dikatakan namanya jin muslim. Tapi kalau jin muslim itu kan tetap juga kan merasuki juga ada kan? Saya nggak tahu tentang sampai situ yang mungkin ya jin bisa. Ya jelas setahu saya jin itu ada yang baik, ada yang nggak baik. Intinya begitu. Tapi untuk merasuki mungkin ada juga sih yang begitu. Iya, ada. Kalau itu saya pernah nonton ya, itu satu konten yang dia merasa diganggu sampai sholat pun banyak begitu, banyak. Yang kayak gitu susah. Jadi waktu saya lanjut cerita nih ya, waktu saya benar-benar kaget, ketakutan, karena saya amannya itu karena pengajian ya, saya merasa aman cuman karena pengajiannya. Tiba-tiba ada cahaya yang datang jemput saya. Tiba-tiba ada cahaya di dalam pondok itu cuma kecil dari luar tapi dalamnya besar. Nah, tiba-tiba datang cahaya, saya lihat ada cahaya datang masuk ke dalam. Ini cahaya kayak jemput saya dan saya kembali sadar. Saya sadar langsung di tidur itu. Makanya saya masih bisa bercerita karena saya alami. Jadi saya seolah-olah diri saya ini tiba-tiba masuk ke alam jin yang benar-benar saya melihat itu benar-benar lagi pengajian. Ini bukan jadi secara tidak langsung itu juga pesannya. Iya, betul. Melalui biar Kak bisa cerita sama kita semua kalau ada yang namanya jin muslim. Ada. Benar itu ada. Bukan cuma cerita, itu jin muslim memang ada. Begitu. Setelah kejadian itu pasti kan bangun sadar, pasti kan mikir. Aduh. Intinya waktu pas saya sadar itu benar-benar saya ini penuh keringat, baju basah, benar-benar saya kayak apa ya, merasa ini saya di mana gitu kan. Walaupun saya sudah sadar, saya tetap perasaan saya itu rasa lain. Dan memang benar-benar itu pengalaman saya yang paling luar biasa buat saya selama di hal mistis atau hal gaib ya. Itu yang paling luar biasa buat saya sih. Jadi yang lain receh. Artinya saya pernah masuk di alam jin yang lagi pengajian. Itu dia, itu luar biasa tuh cerita itu. Jadi kalau misalnya sekarang paling kecil Kak bisa melihat sosok-sosok kan bisa. Kadang bisa sih. Kadang bisa. Ya, itu kadang bisa, kadang tidak bisa, itu sesuai kemauan kayak sesuai kemauan. Ada tombol on off-nya. Tergantung saya juga sih. Sesuai kemauan. Kalau pengen lihat. Iya. Pernah tidak jalan-jalan sering, banyak. Apalagi kalau baru kejadian kecelakaan. Banyak. Pernah tidak tempat baru kejadian kecelakaan? Banyak kayak gitu, banyak. Yang saya pernah, ini saya cerita lagi nih di Makassar. Kejadian saya dari Makassar ya. Jadi saya kan dari Makassar kan. Saya ini pulang jam 2 malam naik motor sendirian, dan memang di situ itu ternyata di jalan itu barusan ada orang yang tabrakan mati di situ, meninggal di situ. Dan ini kalau saya bercerita itu banyak mungkin di teman-teman luar sana nggak percaya, tapi ini benar saya alami nih ya. Jadi pada saat itu saya jalan di tempat kejadian yang habis kecelakaan, kebetulan saya naik motor di situ, tiba-tiba di depan saya ada yang ngalangin saya. Kayak ada orang yang berdiri kan, kayak maksudnya menutup jalan saya kan. Tapi posisi sosoknya itu benar-benar nggak ada kepala. Yang kepala sama sekali nggak ada, cuman badan aja.
badan aja. Saya nggak tahu itu makhluk apa, saya nggak ngerti. Jadi pada sudah itu saya sandar lah, motor saya kan saya standar begitu kan, sudah. Jadi saya berdoa apa yang saya tahu, saya baca doa, udah lama begitu. Yang lain itu pada ngumpul lagi, nambah lagi, bukan cuma itu, banyak. Jadi bukan cuma yang sosok nggak ada kepala kayak lidah yang nyentuh tanah, ada juga. Bener-bener yang kaki nggak ada, itu banyak. Jadi kerumunin saya. Jadi saya baca doa apa yang saya tahu, dan alhamdulillah tiba-tiba saya tuh kayak dikepung gitu, dan alhamdulillah semua hilang. Saya jalan. Ini kejadian banyak sih kalau mau saya cerita kejadian horor sih. Tapi ini bukan konten horor, guys. Iya, tapi ini bukan konten horor ya. Iya. Jadi itu yang dari situ akhirnya Kak bikin konten horor itu. Saya buat dari pengalaman horor itu, atau karena Kak merasa saya punya kemampuan, saya anak indigo, saya punya kelebihan. Saya nggak merasa diri saya itu anak indigo, enggak. Cuman saya mungkin tertarik di konten horor. Iya. Tertarik mungkin di konten horor ya. Kalau tapi saya bilang sama diri saya tuh bukan anak indigo. Enggak. Saya nggak mau dibilang itu anak indigo lah, nggak sampai segitu sih. Tapi kalau kehidupan normal biasa aja, sama aja biasa. Artinya kalau di kehidupan normal dengan maksudnya tentang hal-hal gaib ini, saya biasa kebanyakan cuekin sih. Biasa aja sih. Iya, selama kamu nggak ganggu saya, ya udah biasa aja. Tapi kan siapa tahu ya, apalagi kalau misalnya dalam hubungan percintaan, saya bisa menolong. Jangan cerita-cerita lah kalau di sini. Apa isi hati kamu? Jangan cerita cinta. Atau misalnya mau jalan-jalan gaib, saya mau lihat pacar saya, apa dia sudah tidur atau dia pura-pura tidur. Kan siapa tahu kan. Itu namanya nerawang tuh. Ya, nerawang tuh. Tapi ada juga yang begitu ya, ada banyak biasanya yang punya kelebihan itu ya biasa disalahgunakan anunya. Dia lihat orang yang sembarang yang kayak gitu, biasanya ada kayak gitu sih. Cuman ya tergantung kita lah, kita mau arahkan kemana dengan kelebihan kita ini, kita mau arahkan ke baik atau ke buruk tergantung kita sih sebenarnya. Intinya semua kembali kepada diri kita. Benar sekali, betul sekali. Oke, saya rasa cukup ya untuk bintang tamu kita, karena kalau semakin jauh akan berubah menjadi Marcella horor. Jangan orang cemen. Jadi kita punya konten tersendiri ya untuk cerita-cerita horor. Mungkin saya akan banyak bertanya lagi mungkin setelah ini ya. Karena saya punya konten untuk cerita-cerita horor. Kita sering-sering di situ cerita dari si kakak ini. Jadi intinya si kakak ini dia adalah anak bigo yang punya konten horor, dan sekarang dia sudah pensiun. Dia merasa dia sudah tidak kuat untuk lari lagi. Karena dia sudah cukup lari dari kenyataan. Iya, betul. Oke, jadi buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like. Kalau nggak suka jangan lupa dislike. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe juga channel saya. Iya. Kopi Penunggu. Iya, Kopi Penunggu itu konten horor. Jadi untuk kalian semua dan Uti yang suka cerita-cerita horor yang kalian anggap itu masuk akal atau tidak, terserah kalian saja. Itu juga membahas mistisisme dan logika. Tidak perlu banyak lebar. Jangan lupa follow juga Instagram mungkin. Kalau Instagram saya tetap di Kopi Penunggu juga. Kopi Penunggu. Iya. Oke, akhir kata saya Marcella undur diri dan Husni. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.